Halo Selebtubers, welcome back to Selebtube TV. Tempatnya kalian dapetin update paling fresh serta gosip terpanas selebriti. Kisru gugatan Nikita Mirzani kepada Reza Gladys semakin panas di meja hijau. Bahkan sekarang Reza Gladys balik menuntut Nikita dengan nominal 504 miliar rupiah dan menjadikannya salah satu syarat damai yang harus Nikita penuhi kepada Reza Gladys. Lantas apa yang menjadi dasar pertimbangan dari nominal ini? Bagaimana pula pendapat dari pihak Nikita Mirzani? Ini dia liputannya, check it out. Bola panas tampaknya masih terus menyelimuti perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Dalam sidang perdata, gugatan 200 miliar Nikita pada hari Selasa 18 November 2025, Reza Gladys mengajukan tuntutan tandingan senilai 504 miliar, yang mana angka itu terdiri dari 4 miliar kerugian nyata dan 500 miliar kerugian imaterial. Kuasa hukumnya bahkan menyebut Reza bersedia damai asal Nikita mengembalikan selisih 304 miliar. Ya, penggugat tetap pada pokoknya mengajukan kerugian. Dan hal ini kami perlu sampaikan juga. Minggu depan kami akan menanggapi proposal pihak tergugat. Dan ini bocoran loh. Ini rahasia kita bersama. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M atas adanya tindakan pemerasan, itu 4M plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan adalah 504M. Jadi total semua itu yang kami ajukan minggu depan sebagai menanggapi proposal pihak penggugat pada siang ini. Ada tambahan, silakan. Ada pertanyaan lagi. Bang, ini 504M yang 500-nya kalau boleh tahu gimana Bang? Mungkin Bang hitungannya Bang. 500M itu adalah ganti kerugian material. Karena 4M itu jelas angka yang telah pasti. 4M itu hasil pemerasan. Dan 500M ini adalah hasil kerugian imaterial kami. Baik itu nama baik, baik itu usaha yang menurun hasilnya, inilah termasuk imaterial. Itu 500M. Itu tidak kurang daripada 544M sebenarnya. Cuma tadi sederhananya rekan saya mengatakan 504 itu hanya karena ini masih mediasi, penghitungannya juga belum selesai. Tapi kalau dikalkulasi sebenarnya tidak kurang dari 544M. Tapi masih kita lagi hitung betul ya. Nanti kita bisa paparkan perinciannya kalau media mau tahu. Nanti kita tunjukkan perinciannya. Itu ada semua perinciannya. Jadi kita nggak asal bunyi. Minggu depan belum. Minggu depan kita akan menanggapin dulu. Jika ada titik temu, maka mungkin kita akan hadirkan. Sementara itu, kuasa hukum Nikita menilai angka itu irasional dan tidak memiliki dasar. Oleh karenanya, mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak akan kembali dipertemukan pada tanggal 25 November 2025. Minggu depan belum. Minggu depan kita akan menanggapin dulu. Jika ada titik temu, maka mungkin kita akan hadirkan. Ada kesepakatan secara lisan dan elektronik ya antara para penggugat dengan para tergugat ya. Terus kemudian proses kesepakatan itu sudah disepakati ya. Periodenya itu 1 tahun ya. 14 November 2024 sampai dengan 14 November 2025 ya. Nah, terus kemudian terkait dengan skema pembayaran, terus kemudian pembayaran sudah dilakukan. Namun dalam perjalanan waktu ya di tengah perjalanan itu kesepakatannya dibatalkan ya. Nah, kemudian adanya laporan pidana, kemudian ada perekaman tanpa izin, sehingga berdasarkan hal tersebut prinsipal kami mengalami kerugian ya. Nah, kalau gugatan kami itu di dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu kan nilainya 244 miliar ya. Nah,
Tapi dalam proposal ini kami sampaikan, kami ajukan penawaran 200 miliar rupiah ya. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh prinsipal para tergugat. Ya silakan, jadi itu hak mereka. Ya kalau misalkan mereka melakukan gugatan yang baru lagi silahkan, kami siap untuk menghadapi itu. Ya. Belum kan ini kan masih penyampaian proposal dari para penggugat ya. Nanti minggu depan akan dijawab oleh prinsipal para tergugat ya. Nah, kemudian kami sampaikan juga bahwa hari ini prinsipal kami tidak bisa hadir, yaitu Nikita Mirzani, dikarenakan ada perubahan jadwal, sehingga kami sampaikan kepada mediator ya, kami akan menghadirkan prinsipal kami pada tanggal 25 November 2025 dalam agenda namanya kaukus. Yang kedua, kami juga berharap ya prinsipal dari tergugat juga dihadirkan ya, supaya sama-sama ya, kan kita bicara namanya proses mediasi. Jadi jangan juga prinsipal kami dihadirkan, kami hadirkan, tapi prinsipal dari tergugat tidak dihadirkan, Kak Fer. Tuntutan 504 miliar ini langsung bikin heboh netizen. Apa komentar netizen? Apakah mereka banyak yang mendukung atau sebaliknya? Benarkah ini masih soal keadilan atau bentuk pemerasan? Bagaimana pula pendapat TikTokers YOLO ini yang ikut menanggapi kasus ini? Ini dia liputannya, check it out. Di jagat maya, tuntutan ratusan miliar tersebut langsung memancing komentar tajam dari netizen. Banyak yang menilai gugatan 504 miliar justru terlihat seperti pemerasan sesungguhnya. Karena nilai kerugian yang diklaim tidak sebanding dengan fakta sebelumnya. Sementara itu, TikTokers YOLO ini pun ikut bersuara dan menyebut perseteruan ini sudah melelahkan publik. Ia menilai Reza seharusnya kembali fokus memperbaiki kualitas produk skincare yang sempat dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat. YOLO juga mengingatkan bahwa gugatan 200 miliar dari Nikita masih wajar. Mengingat sang artis dirugikan atas kesepakatan yang tiba-tiba dibatalkan sepihak. Ya ampun, udah lama ya gue nggak ini ya. Udah lama nggak wawancara. Apaan? Yukero. Dan dulu kok menanggapi PMH-nya Niki. Jujur aku udah lama nggak ngikutin kasus ini. Cuma aku dengar katanya ada lapor-laporan lagi. Ini kapan selesainya ya? Itu aja sih. Kak, tadi pihak Reza Gladys juga mengajukan syarat untuk berdamai dengan total 304 miliar. Seperti apa? Aduh, punten Dokter Reza, nih saya udah udah muak banget. Kapan selesainya ini? Kapan selesainya? Mendingan kalau saran saya ya sebagai dokter, sebagai bisnismen, kenapa sih nggak fokus ke bisnis? Balik lagi jualan, fokus ke dagangan, perbaiki formula, perbaiki produk yang sebelumnya dikeluhkan oleh masyarakat. Udah, kan Niki target kalian kan untuk Niki dihukum sudah terpenuhi, apalagi nih? Karena dari sebelumnya itu kan ada pembicaraan kalau mereka itu ada kesepakatan profesional, gitu loh. Kenapa harus dijadikan sebuah jebakan? Gak fair, Dr. Reza, gak fair. Di tengah gonjang-ganjing tuntutan 504 miliar ini, Reza Gladys tiba-tiba upload foto bersama Kepala BPOM. Wow, udah bisa ketebak dong bagaimana reaksi dari netizen. Penasaran gak sih seperti apa komentar dari para netizen? Ini dia. Pada hari Senin 17 November 2025, Reza Gladys tampil dalam acara BPOM dan berfoto bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar di booth miliknya. Foto itu memperlihatkan Kepala BPOM tersenyum lebar yang sontak memicu spekulasi netizen. Tak sedikit netizen yang nyinyir mempertanyakan arti senyuman mereka dalam foto tersebut. Bahkan, ada pula yang lantas menghubungkan momen ini dengan keputusan BPOM menolak hadir sebagai saksi dalam persidangan Nikita beberapa waktu lalu. Padahal, sebelumnya BPOM sempat merilis bahwa salah satu produk Reza dinilai tidak sesuai aturan. Namun begitu, sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari BPOM terkait dugaan keberpihakan tersebut.
Melihat kisruh yang terus melebar dengan tuntutan yang sangat fantastis kepada Nikita Mirzani, netizen banyak mempertanyakan sebenarnya kemana arah dari tuntutan ini. Nah, kalau kalian tim pendukung yang mana nih? Reza Gladys atau Nikita Mirzani? Terus alasannya apa kok kalian bisa gitu loh milih salah satu di antara mereka? Nah, video kasus tentang Nikita Mirzani dengan Reza Gladys ini udah cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap di like, di komen, dan di share serta di subscribe. Bye bye.